Halo semuanya, balik lagi dengan aku Legina di channel LG. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, teman-teman, tahu gak sih kalau di dunia ini tuh ada yang namanya silent killer. Dia nggak bersuara, sering nggak bergejala tapi tiba-tiba bikin fatal. Yap, benar sekali. Kita bakal bahas tentang hipertensi alias tekanan darah tinggi. Di video ini, aku bakalan jelasin lengkap, mulai dari definisinya sampai ke mekanismenya. Gimana sih tensi itu kita bisa ngelonjak? Nah, jadi teman-teman stay tune ya. Yang pertama, kita masuk ke definisinya. Oke, kita mulai dari apa itu hipertensi. Secara medis, hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah pada dinding arteri kita meningkat secara persisten atau terus-menerus. Seseorang akan dikatakan hipertensi kalau hasil tensinya itu tuh menunjukkan tekanan darah sistoliknya di atas 140 mmHg, lalu tekanan darah diastoliknya di atas 90 mmHg. Nah, ini tuh harus diukur minimal 2 kali dalam waktu yang berbeda ya. Jadi enggak sekali ukur langsung divonis. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke klasifikasinya gimana. Nah, klasifikasinya gimana itu tuh ada dibagi 4. Ada yang normal, kalian bisa baca teman-teman. Lalu ada juga yang prehipertensi di 120 sampai 139 mmHg di sistoliknya sampai 80 atau 89 mmHg. Lalu ada derajat pertama 140 sampai 59 per 90 sampai 99 mmHg. Lalu ada derajat kedua 100 lebih dari 160 per lebih dari 100 mmHg. Nah, itu klasifikasinya. Lalu kita lanjut ke penyebabnya atau etiologinya. Itu tuh dibagi menjadi 2 tipe utama. Nah, ada hipertensi primer. Nah, hipertensi primer atau esensial ini tuh yang paling banyak, bahkan di 90% kasus ini tuh penyebab pastinya itu gak diketahui, tapi kayak biasanya karena faktor genetik, usia, ataupun juga gaya hidup. Nah, lalu ada yang kedua, hipertensi sekunder. Kalau ini tuh jelas gitu penyebabnya. Biasanya karena ada penyakit lain kayak gangguan ginjal, masalah tiroid, atau bahkan ada efek samping obat tertentu. Kita lanjut ke faktor resiko atau siapa aja sih yang beresiko. Nah, ada 2 kategori. Nah, saya kategorikan, yang pertama ada yang enggak bisa kita ubah, yaitu seperti umur yang makin tua, jenis kelamin, dan juga riwayat keluarga atau keturunan. Nah, lanjut juga dengan yang bisa banget kita ubah. Contohnya itu tuh obesitas, merokok, kurang gerak alias mager, lalu konsumsi garam yang berlebih, stres, dan juga alkohol. Jadi pilihan itu tuh ada di tangan kita sendiri juga. Kalau ingin hidup sehat ya tentu kita harus ubah gaya hidup kita sendiri. Lanjut ke mekanismenya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak serius. Gimana sih mekanismenya? Nah, gampangnya tekanan darah itu tuh ditentukan oleh curah jantung dikali tahanan perifer. Yang pertama ada overaktivasi sistem RAS, renin, angiotensin, aldosteron. Ini adalah sistem hormon utama pengatur tensi. Ketika ginjal merasa aliran darahnya tuh kurang, dia tuh mengeluarkan renin. Nah, renin ini tuh memicu angiotensin 2 yang sangat kuat, menyempitkan pembuluh darah, dan memicu aldosteron yang bikin tubuh menahan air dan garam. Hasilnya apa? Hasilnya itu tuh volume darah naik, tensi pun juga ikut naik. Lanjut ke peningkatan aktivitas saraf simpatis. Akibat stres atau pola hidup, saraf simpatis kita jadi terlalu aktif. Nah, ini tuh melepaskan hormon adrenalin yang bikin jantung berdetak lebih cepat dan kuat. Nah, itu. Lalu yang ketiganya itu ada vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Efek samping dari saraf simpatis dan angiotensin dari tadi itu menyebabkan vasokonstriksi, yaitu mengkerutnya diameter pembuluh darah. Bayangkan ya teman-teman, kayak selang air yang kamu tekan ujungnya, tekanannya itu pasti menjadi tinggi. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke peningkatan tahanan perifer. Karena pembuluh darah itu tuh menyempit atau vasokonstriksi, hambatan aliran darah di seluruh tubuh jadi meningkat. Inilah yang disebut dengan peningkatan tahanan perifer. Faktor utama yang bahkan ini disebut faktor utama yang bikin angka diastolik
kamu menjadi tinggi. Lalu lanjut ke peningkatan kebutuhan oksigen jantung. Karena tekanan di pembuluh darah tuh tinggi, jantung jadi harus memompa jauh lebih keras. Dan beban kerja yang berat ini tuh meningkatkan kebutuhan oksigen jantung. Kalau suplai oksigen gak cukup, disinilah muncul gejala nyeri dada atau angina. Nah, lanjut ke disfungsi endotel. Nah, lama-lama tekanan yang tinggi ini tuh merusak lapisan dalam pembuluh darah kita. Sehingga endotel yang rusak itu tuh nggak bisa lagi bikin pembuluh darah kita tuh rileks, sehingga pembuluh darah jadi kaku dan makin sulit untuk melebar. Nah, lanjut ke vasokonstriksi ginjal. Nah, nggak cuma di tubuh, secara umum terjadi juga penyempitan pembuluh darah di ginjal. Ini yang bikin ginjal makin kekurangan aliran darah, yang akhirnya malah balik lagi memicu ke RAS atau poin nomor 1 yang tadi saya sebutkan. Jadi seperti lingkaran yang nggak putus gitu mekanismenya itu tuh. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke gejala dan komplikasinya. Gejalanya apa gitu? Kadang nggak ada. Tapi yang sering muncul itu tuh sakit kepala hebat terutama di daerah tengkuk, lalu jantung yang berdebar-debar, pandangan kabur, gampang capek, bahkan sampai nyeri dada. Nah, lalu kalau dibiarin, hati-hati loh teman-teman. Bahkan ini tuh bisa sampai komplikasi ke organ lainnya. Organ targetnya itu ada otak, yaitu akan menyebabkan stroke. Lalu yang kedua ada jantung, yang menyebabkan gagal jantung ataupun serangan jantung. Lalu yang ketiga ada ginjal, yang akan menyebabkan gagal ginjal kronis. Lalu yang keempat ada mata, yaitu menyebabkan kerusakan retina, bahkan bisa sampai kebutaan loh. Wow, mengerikan juga ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke asuhan keperawatan. Yang pertama ada tentunya diagnosa keperawatan atau SDK. Nah, yang pertama ada resiko penurunan curah jantung, berhubungan dengan peningkatan beban kerja jantung yang afterload. Nah, lalu yang kedua ada nyeri akut, berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskular cerebral. Lalu yang selanjutnya ada defisit pengetahuan, berhubungan dengan ya kurang terpaparnya informasi mengenai penyakit ini kepada pasien. Lalu kita lanjut ke luaran keperawatan atau SLKI. Nah, teman-teman, curah jantung meningkat, tekanan darah tuh menjadi membaik, frekuensi nadi tuh menjadi stabil. Lalu dilanjutkan dengan tingkat nyeri yang menurun. Lalu keluhan pusing berkurang, skala nyeri yang turun, dan juga skala nyeri yang turun. Lanjut dengan tingkat pengetahuan yang meningkat. Pasien jadi mampu menjelaskan kembali cara kontrol tekanan darah dia sendiri. Lalu lanjut ke intervensi. Nah, intervensi keperawatan atau manajemen nyeri. Yang pertama ada manajemen nyeri. Nah, identifikasi lokasi, karakteristik, dan durasi nyeri. Berikan kayak teknik non-farmakologis atau relaksasi seperti tarik nafas dalam. Lalu lanjut dengan ke manajemen hipertensi atau yang pertama ada observasi tekanan darah secara berkala, monitor efek samping obat, monitor efek samping obat antihipertensi. Lalu ke edukasi kesehatan, ajarkan diet rendah garam atau DASH diet. Nah, lanjut ke implementasi keperawatan. Nah, melaksanakan tindakan yang telah direncanakan diintervensi seperti mengukur tensi setiap shift, memberikan obat sesuai resep dokter, dan membantu pasien memposisikan diri senyaman mungkin. Itu implementasinya. Lanjut ke evaluasi. Nah, atau evaluasi keperawatan bisa disebut dengan SWOT atau subjektif. Yang pertama subjektif. Pasien yang berkata menyebutkan kalau pusingnya udah berkurang. Lalu objektif, tekanan darahnya itu jadi turun, pasien juga tampak rileks. Yang awalnya 140 jadi 130 kayak gitu. Ada analisis, masalah pun jadi teratasi. Lalu yang ke P, planning, lanjutkan dengan intervensi dan monitor kepatuhan minum obat. Lalu ada PENCAS atau edukasi kesehatannya tuh gimana sih? Terakhir, cara kontrolnya itu pakai cara rumus cerdik. Nah, C-nya itu apa? C-nya cek kesehatan rutin. E-nya itu tuh nyalakan asap rokok. Lalu yang R-nya itu rajin beraktivitas fisik. Lalu yang ke D-nya diet seimbang atau rendah garam. Lalu yang ke selanjutnya adalah I, istirahat yang cukup. Dan K, kelola stres kamu. Nah, cerdik teman-teman. Nah, itu dia pembahasan lengkap yang seputar hipertensi. Ingat, sehat itu tuh investasi loh teman-teman. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and
subscribe ya. Boleh banget share juga ke keluarga kalian biar lebih sehat bareng-bareng. Nah, mungkin, aku Legina pamit undur diri dulu, sampai jumpa ketemu di video kesehatan berikutnya. Bye-bye.